Saya punya gagasan lain, terus akhirnya saya kumpulin tuh teman-teman saya itu wanita-wanita itu, ayo kita harus bikin sendiri. Yang disebut novel pop itu ya sastra. Saat ini dalam penerjemahan itu saya yang dicari. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi jika ia tidak menulis, maka ia akan ditinggalkan oleh zaman. Dia akan dilupakan oleh sejarah. Ini kata Pram. Pram ini penulis legend Indonesia yang luar biasa tulisan-tulisannya. Pramudia Anantatur. Ada lagi yang lebih keren bahwa semua orang akan mati kecuali karyanya. Maka tulislah sesuatu yang akan membahagiakan dirimu sepanjang masa. Kalau kamu bukan anak raja atau orang kaya, bukan anak orang besar, maka jadilah penulis. Maka kamu akan menjadi besar. Namamu akan besar. Hari ini kita akan bahas bagaimana seorang penulis. Bahwa menulis itu adalah kerja kreatif. Maka dalam sektor kreatif kali ini kita akan bahas mengenai subsektor penerbitan dan penulisan. Masih di Malang Goodwork. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku serius Mayo. Serius banget. Saya harus serius. Leo Tani Maju ditemani oleh Donis dan kita punya narasumber yang istimewa ya. Sangat istimewa sekali ini. Siapa Pak Don? Ibu Aquarina Karisma Sari. Ibu Aquarina. Ibu kan seneng diceluk Ibu, Mbak, Sis, Jeng apa? Nduk. Oh enak. Ibu. Ibu. Tenan. Ya. Ibu dari anak-anak kita. Ibu dari anak kita. Kalau ini gua di sini bro. Gua hetes hari ini. Oke. Mbak Rina ini penulis Cari ibu. Oh iya sih. Ibu Rina. Awakmu iki sik enom Rin, tapi gak apa-apa. Keibuan. Jadi keibuan ini gak mesti di statusnya ibu. Tapi karena itu bagian dari teoriku juga. Ini nanti teorinya dia, teori ibu. Ibu ini adalah alam semesta yang menaungi awak diri. Oke, di tengah-tengah kita berdua ini sudah ada Mbak Rina. Mbak Rina ini seorang penulis, lengkapnya seperti apa? CV-nya dibaca Bapak Doni. Aduh, ini jadi Ibu Aquarina Karisma Sari ya, atas nama lengkapnya. Jadi penulis kelahiran Malang berzodiak Aquarius. Beliau lulusan dari jurusan Bahasa Asing Universitas Negeri Surabaya dan sempat bekerja di beberapa kantor sebelum dipecat dari pekerjaannya. Loh, kok itu dipecat dari pekerjaannya? Dibahas ya. Nanti mohon dijelaskan nanti. Enggak usah itu Pasti masalah. betul. Aduh. Terus? Jadi bekerja dikelilingi tembok, tidak membuatnya bahagia, dan buku-buku sastra yang tidak memberi semangat hidup membuatnya bertanya-tanya mengapa harus demikian. Ya, mungkin nanti bisa dijelaskan oleh beliaunya. Mungkin gitu. Seperti apa idealisme hidupnya seorang Aquarina penulis dari Malang Women Writer Society? Itu, ono tulisannya nang Society. Sebuah angel. Ono neta. Wes salah satunya. Salah satunya kayak gitu. Jadi kamu kan baca di situ di blog atau di websitenya Malang Women Writers ya? Iya. Oke. Di situ ada beberapa penulis perempuan. Jadi MWWS, kita singkat jadi MWWS ini menjadi salah satu ruang beraktivitas kreatifnya teman-teman cewek perempuan di Malang yang foundernya atau salah satu yang
hadir di sini Mbak Rina inilah Rina. yang menggagas itu. Maka kita akan ini apa? Kon takok sembarang Don. Kon kate takok wis tak awakmu ya tak takoki saiki. Engko awakmu takok Mbak Rina. Kon kate takok apa? Pertama yang terbersih dalam benak kamu. Ketika ada narasumber kita di tengah ini, Ibu Rina, Aquarina. Langsung Oh, imun, pertanyaanmu apa? imunku langsung jedak. Api gaya kesehatan. Wapi Api. ini, jadi kan karena kan beliau ini seorang ini ya perempuan, terus kayaknya pandai menulis juga kan kayak gini kan. Tiba-tiba kok bisa jadi penulis itu kayak gimana, Pak? Awalnya gitu, Bu. Ya, sebenarnya Mbak apa Bu apa gimana? Ibu. Ibu. Gimana sebenarnya mungkin tiba-tiba. mungkin Nggak tiba-tiba. sejarahnya Jadi awal-awalnya ini, gimana? Iku mau kan menarik Adon. Sing nak cilik mah lho. Tidak senang bekerja di kelilingi tembok itu. Akhirnya dipecat mah lho. Nah ya iku. Se ekstrim apa Sebenarnya dunia? nggak ekstrim itu. Apa? J.K. Rowling itu Jika Rowling. yang nulis Harry Potter itu juga dipecat. Iya, gak usah ngelok contohnya wakeh contohnya sing bleset-bleset tapi luar biasa. Ini berangkat dari Mbak Rina, artinya bahwa ya apa sih kerja sing nyaman menurut Rina? Ya menurut aku kerja ya klise sih, Mm-mm. yang sesuai dengan passion ya. Cuma kita sering dilema antara passion atau ekonomi. Ya, Ya sebisa mungkin sih dua-duanya. pada akhirnya hari ini menjawab itu dua-duanya apa enggak? Alhamdulillah dua-duanya. Dua-duanya sebagai penulis. Penulis penerjemah. Ya, penerjemah is penulis. Ya. Penerjemah no utek ini ora ditulis sih. Gak ngarep tadi. Nah, jadi begitu Pak Donis. Siap. Sampean kudu iki tiba-tiba harus terangsang menjadi penulis. Penulis itu sing tak waca lho, nek ngarep lho. Nggak akan ada yang tertinggal. Dalam sejarah itu nggak akan dikenang kalau kita hanya sugih tok. Sugih tinggal mati 14 hilang. Tapi kalau karya, tulisan dibaca oleh anak cucu kita akan selalu seolah hidup terus. Betul. Mbak Rina pilihannya ini adalah luar biasa. Industri kreatif yang unik kalau di ini ya. Penerbitan, penulisan, penerjemahan dan sebagainya. Ini saya kira tidak pilihan mudah. Ya, orang kalau mau kaya dong kan nggak akan jadi penulis. Penulis, betul. Ya jadi Presiden Indonesia yang sampai saat ini sering dikutip kan Bung Karno sama Gus Dur. Iya, Dan betul. cirinya kedua beliau ini dia meninggalkan Banyak legacy berupa sekali. gagasan. Nah, betul. Aku Gagasan setuju. penulisan. Bahkan presiden kita yang beliau berdua ini melegendanya atau legendnya itu nggak hanya di kita, artinya nggak hanya terakui oleh rakyatnya Indonesia ini saja, bahkan di level internasional pun ya beliau berdua ini yang moncer ya. Karena banyak sekali tulisan-tulisan ya kutipan lah, artinya apa yang disampaikan lalu dituliskan. Ditulis ini barangkali nggak hanya ditulis oleh beliau saja sendiri. Seperti almarhum Gus Dur, itu banyak sekali kan apa yang menjadi buah penyampaiannya Gus Dur itu akhirnya diteruskan oleh muridnya, oleh teman-teman yang mungkin interest dan sebagainya, akhirnya menjadi sesuatu yang itu bisa dibaca kembali. Nah ini menarik, aku yakin bahwa apa yang ada di Bersit Mbak Rina itu bukan Ibu Rina. Oh angel. Aku yakin iso ngomong ibu ini dirabi terus dipanggil Ibu Rina bahwa kalau berbicara passion dan ekonomi maka pilihannya sudah benar. Kalau hanya kita memilih material, ekonomi jatuhnya nggak ke penulis karena ini akan menjadi sesuatu yang apa ya, suwe kate suge perkara nulis iki. Tapi kalau kita besar karena tulisan, setuju? Setuju. Ah, itu. Saiki mlebu nang penulis perempuan ini kan gak akeh. Akeh apa gak sebenarnya? Sebenarnya banyak tapi ya nggak tapi. Oh enggak tapi berarti akhirnya akeh.
Kalau di Malang sendiri ada komunitasnya atau gimana, Bu? Apa? Untuk Ya salah penulis? satunya ini kan komunitasnya MBBS yang digagas MBBS. Mbak Rina ini. Tapi Kalau sebelumnya, enggak, jadi di Malang tuh ada sebuah komunitas penulis hmm, yang besar namanya Pelangi Sastra. Pelangi Sastra. Dan Anggotanya? aku ya banyak komunitas. enggak, jadi kami ini yang wanita-wanita ini temunya itu sebenarnya juga kami Di situ. sering di Pelangi Sastra itu. Oh. Gitu. Terus saya punya gagasan lain. Terus akhirnya saya kumpulin tuh teman-teman saya itu yang wanita-wanita itu. Ayo kita harus bikin sendiri. Nah kebetulan apa ya, bapaknya kami itu Prof. Joko Saryono itu juga mendukung. Dan ya kita sering ini sih ngeret-ngeret Prof. Joko. Oh. Oke, tak stop, Bu. Kamu mesti gak kenapa ngomongnya di bisi-bisi? Oke, Ibu Rina ini nggak bisa ngomong keras. Artinya Suaraku habis. nah, suaranya habis. Mari konser kan. Bisi-bisi ke apa sih ngedek ini? Lek sampe nyedek aku nyedek apa ya? Lah yo. Jadi nanti gak masalah, tetap kita ini kan eranya teknologi ya. Betul, betul. Engko di hype ngene tadi gak coba wadah Efek mesti durung. Wes balik aku mau. Jadi memang salah satu komunitas penulis di Malang itu yang mungkin unik ya, karena ini kumpulan para perempuan penulis. Dan ternyata kalau sudah menjadi kumpulan ini akhirnya menariknya adalah yo ketok, maksudnya tiba penulis perempuan ini banyak. Lumayan banyak, betul. Itu. Apa gagasan dari MBBS dengan mengumpulkan teman-teman perempuan ini? Awalnya ya, awal sekali itu concern saya, concernku atas sebuah narasi yang aku sebutnya narasi yang Jakarta sentris. Nah, yang sering dinarasikan oleh Jakarta sentrisme ini adalah wanita-wanita tradisional. Salah satunya wanita Jawa. Iya. Nah, menurut yang Jakarta sentrisme ini kita bisa lihat, misalnya di film-film, wanita tradisional itu selalu digambarkan menderita dan tidak berdaya. Menderita dan tidak berdaya. Dan kebalikannya, kalau dia menggambarkan wanita-wanita urban, selalu yang berdaya, berdaya, liberal, dan Kamu. Nah, saya sebagai wanita Jawa yang dibesarkan secara tradisional, saya nggak melihat itu. Saya nggak melihat stereotip negatif, apa? Kurang baik. stereotip tidak berdaya itu Tidak berdaya. ada. Ya, misalnya kita ke pasar tradisional, ya hampir semuanya wanita. Dan tangguh semua ya. Tangguh semua. Terus ada teman kita Mbak Isti, juga sering lihat di Madura misalnya. Iya. Pasar ikan tuh semuanya ibu-ibu. Ya. Terus ibu saya di rumah ya lebih kuat dari bapak saya. Mungkin di rumah jenengan juga begitu. Enggak, di rumahku aku kuat. Oke, ini menarik, Dan. Artinya ada sebuah stereotip dan kalau lebih luas lagi. Artinya ingin mengubah itu ya. Ingin bukan hanya merubah, menolak yang menggantikan. disebut narasi tunggal. Narasi tunggalnya adalah narasi tunggal itu kalau di dunia akademis itu disebut narasi orientalisme. Narasi orientalisme. Jadi narasi yang dibuat oleh kalau dulu bangsa Barat, bangsa Timur. Nah, jadi dari sudut pandang Barat, Timur itu kan primitif. Dan itu terbawa sampai sekarang. Kita yang melanggengkan itu gitu. Nah, makanya di dunia sastra Indonesia itu ada semacam apa ya, dalam tanda kutip, kalau tokoh perempuannya itu nggak stereotipikal, wanita Jawa, miskin, menderita, dijajah laki-laki, endingnya gila atau mati kan. Kalau nggak gitu tuh nggak nyastra gitu. Ada yang ngomong kayak gitu. Nah, novel-novel yang memperlihatkan wanita-wanita yang modern, beradab, berpendidikan itu dianggap novel pop. Dan novel pop itu dianggap nggak nyastra. Nah, dulu itu saya mempertanyakan, emang definisi sastra itu apa? Kok harus selalu stereotipikal gitu? Misalnya kayak Serintil, Sri Sumara, Pariem, itu dianggap sebagai kanon sastra Indonesia. Nah, kan tipikal itu tokoh-tokoh perempuannya kan? Itu yang ditolak oleh teman-teman. Itu yang kami tak tolak. Bentuk penolakannya berarti seperti apa sekarang yang harus dilakukan? Pertama membuat
narasi tandingan. Narasi tandingan yang Dengan- sama munculnya bentuk karyanya seperti yang ditolak ya. Di website. Iya, maksudnya artinya kalau narasi-narasi itu muncul di novel misalnya, narasi tandingannya yang ditampilkan di website itu bentuknya juga narasi yang apa? Kami menyuguhkan narasi tandingan. Gitu. Silakan dipikirkan. Iya. Ini kalau kita ngomong ya, idealisme penulis kan itu memang ranahnya ke situ. Tapi kalau kita berbicara sebuah tulisan sebenarnya yang secara ekonomi atau secara kreativitas, ya kalau tadi ngomongin novel pop dan sebagainya itu kadang ya apa ya, kita ada pada dua sisi yang berbeda. Ibu Rina, kita akan jual tulisan kita ke pasar dengan mendapatkan income yang cukup banyak, tapi idealisme kita itu agak tergeser. Ataukah Enggak, salah iya sama apa? pertanyaannya. Iya, coba. Maksud aku itu, aku mengkritik dan menolak definisi sastra seperti yang Iya, paham saya. Menolak definisi. artinya yang disebut novel pop itu ya sastra gitu loh. Oke, benar. Jadi Artinya silakan kamu menulis tidak harus dengan stereotip itu tadi. Kamu nulis misalnya tokohnya itu wanita urban, ya dengan modis, urban, maco, terus enggak dengan- jawani blas. enggak, maksudnya itu tidak sesuai dengan stereotip Ya tadi. makanya. Menurut kami ya itu tetap sastra. Tetap sastra. gitu. Karena arti dari sastra sendiri kan tulisan yang indah. Oh iya, benar. Berarti kan begini, artinya teman-teman berarti tidak terjebak pada stereotip itu kan? Kami menolak stereotip itu. gitu. Menolak artinya jelas nggak terjebak nih, menolak. Berarti untuk bisa naik menjadi sebuah tulisan yang digemari banyak orang, Itu satu tergantung penerbitnya, tergantung penerbitnya, editornya. editornya. Nah, misalnya kita nulis suatu karya kan yang memfilter itu kan editor. Melayout, mengedit, atau menerima mengolah, menerima. editornya. Gitu. Tapi kalau kita lakukan sendiri semua itu untuk melanggengkan apa yang Ya, menjadi. makanya kami ini jual sendiri, independen kan dari dulu. Ya, kalau saya setuju begitu ya. Iya. Karena eranya sekarang itu tak pikir sudah berubah ya, nggak seperti dulu. Orang mau nulis, mau tampil di suatu buku yang dianggapnya keren, kan di tulisan anjur buku kan keren, zaman biyen. Jangan dulu. Saiki kayaknya juga sudah sangat mudah orang menerbitkan tulisannya sendiri. Betul. Artinya di layout dewe, diedit dewe, Diedit dicetak dewe, dipasarno dewe dan sebagainya. Itu dilakukan oleh teman-teman apa enggak? Kalau ya, Tapi kami masih bentuk online sih. ya maksudnya proses kan ya. Iya. Saya setuju dan itu mungkin upaya yang ini ya. Artinya kita nggak pada akhirnya nggak terjebak dan berhadapan dengan penerbit sing duwe idealisme berbeda dengan. Nah, itu kan ya hambatan-hambatan yang tak pikir hari ini nggak usah ngono wis dilakoni dhewe kabeh ae. Iya. Tuh, Pak Donis, apa yang terbersih dari seorang Ibu Rina dan perkumpulannya penulis perempuan di Kota Malang? Jadi mungkin gini ya Bu Rina ya, untuk Kon kok melu alun suaramu? ketutupan masker. Jadi mungkin gini Bu Rina, ini kan teman-teman ini eranya pandemi gitu kan, banyak teman-teman yang banyak di rumah gitu kan, ingin melakukan aktivitas yang mungkin yang produktif gitu kan. Jadi kiat-kiat apa mungkin yang bisa disampaikan oleh Bu Rina yang bisa menjadi kiranya bisa menjadi penulis kayak Bu Rina. Nanti kalau udah kan biasanya udah nyantai nih Sebenarnya penulis
menulis itu pekerjaan yang bisa dilakukan di mana saja. dan Nah, kapan makanya saja. itu. Waktu pandemi ini kan banyak di rumah nyantai apa kan kalau kita nulis barangkali bisa Justru malah produktif Iya. sekarang pandemi itu. Nah, makanya itu. Kiat-kiatnya itu gimana? Boleh Nggak ada awal. sih karena tantangan jadi seniman. Iya, iya, iya. Memang basicnya Mood memang aja. harus seniman ya. Mood dan kedisiplinan. Mood dan kedisiplinan. Kedisiplinannya kayak gimana maksudnya? Ya misalnya dalam seminggu saya harus menulis berapa. Ada target lah ya. Oh, ada Target itu targeting. dari kita sendiri. Dan itu kan kelemahannya para seniman. Iya. Kelemahannya para seniman adalah kedisiplinan dan mood. Oh, moodnya itu ya. Terus kalau sudah nulis, kita mau tampilkan di website atau gimana itu, caranya kayak gimana maksudnya? Websitenya siapa? Misalnya kalau kita bikin blog pribadi atau gimana gitu. Ya, Atau kita cari apa tadi Pak Leo? ya karena Ya. zaman sekarang teknologi itu banyak sih. Dan Maksudnya banyak juga sarana. sekarang tuh banyak sekali Pak Don jalan untuk menuju surga itu. Menuju mau diapakan sih karya kita itu? Nah, Misalnya lagu kan gak kayak zaman biyen kan. iya. Saiki sono channel YouTube. Iya. Kalau kita mau ngeblas tulisan kita, itu medianya sudah banyak sekali, mau blog, mau website, mau penerbit online, mau media sosial, IG, mau tinggal Di bagaimana. YouTube itu bisa juga ya? Bisa. Bisa aja Saya pakai punya, iya bisa. Bisa ya? Tinggal kemasan apa ya? Misalnya gini, model-model yang orang lakukan penerbit online, itu kan banyak mencari artis Instagram yang punya tulisan banyak. Jadi maksudnya dia postingnya tulisan, bukan posting wajah di no cafe ini, gak posting motivasi, sampai di warung. puisi. Nah, itu dia cari, dia DM. Ini kalau tulisannya diterbitkan jadi buku. Nah. Mau nggak? Kita semua yang ngatur biaya dan sebagainya. Itu banyak sekali begitu. Dia bidiknya apa? Bidiknya followernya. Followernya 250.000, payu 10% ini lumayan Pak. Lumayan. 10% ini, 5% ini berapa ribu coba? Nah, iya. 250.000 pengikut. Pengikut. Yang nyantol hanya 2,5% atau 5% itu kan bagi penerbit itu sudah luar biasa banyaknya. Iya. Nah itu banyak sekali. Salah satu jalan cara kita ya kita eksisnya dinaikkan cara kita sendiri, nanti toh akan mengarah ke. Kalau ngobrol ini yang sering sekali dilakukan Mbak Rina, aktivitas penerjemahan buku-buku apa yang banyak terjemahkan? Ya ini cerita dikit. Oke. Ya ketika kita itu masih muda, Siap. Terus Kita muda. saya juga masih muda. Iya, cok ngotot. ini masih junior. Iya junior, bro. Oh ini senior. Kita yang mencari job. Siap, Kita siap. mencari job. Nah kalau kita melakukan yang sebaik-baiknya, kita kan jadi punya prestasi, punya nama kan. Nah saat ini dalam penerjemahan itu saya yang dicari. Gila, digoleki. Karena waktu junior dia melempar jala. Wah, sing prestasinya harus Enggak, maksudnya ketika kita dapat job, kita lakukan yang sebaik-baiknya kan. Akhirnya, ya alhamdulillah misalnya ada yang DM saya, Mbak ini Mbak yang nerjemahin ya. Mbak aku suka. Iya. Soalnya nih kamu ya bingung, aku mikir gini, penerjemahan ini apa promosi ini? Penerjemah ini apa promosi ini? Terjemahkanlah di tempat saya gini-gini, gak boleh kualitas. Iya, Pak. Mbak, ini terjemahnya Mbak ya, Mbak aku suka terjemahnya. Mbak gitu loh, kata-katanya itu, diksinya, pemilihan katanya sangat bagus, tepat, gitu. bagus, Ya, mewakili ya, alhamdulillah gitu kan. perasaan. Ya terus sekarang akhirnya karena dipercaya, sekarang jadi saya yang dicari. Iya. Berarti kalau yang pertanyaan saya tadi, yang banyak diterjemahkan hari ini itu apa? Mungkin karya. Iya kalau dulu kita tergantung selera editornya. Kalau yang dulu di penerbit basa-basi itu sering novel. Novel. Kalau sekarang saya dikontak sama
apa bosnya salah satu penerbitan di Jogja yang khusus ke buku-buku serius sih. Buku-buku Psikologi, politik, psikologi. dan senangnya itu tambah pintar loh, menerjemahnya itu tambah pintar. Nah iya, makanya kok Don sangel ngandani awakmu kayaknya. Ojo njaluk sugih. Pinter. Iya, jadi Artinya terjemahan itu. Benar, aku Ya kan? setuju. Ya Jadi apa aku itu kayak kuliah, Mas. aku wis tuwa aduh. Aku wis gak junior ini susah. Bener aku tak taruh omonganmu iki mau. Mumpung masih junior ya. Artinya apa ya? Aku menganggap bahwa Itu kayak kuliah loh, terjemahan. iya. Aku samin ya. Yes, benar. Gak kadek kon ceritanya kita sudah bisa menangkap apa ya? Bedakan ya. Ketika kita itu menjadi seorang penulis atau penerjemah, kalau orang berdagang bisnis ini, kulaan, misalnya kamu kulaan Brambang, sing akeh kan Brambangmu, Don. Kalau dia ini kulaan buku, artinya apa yang akan diterjemahkan? Dia kulaan ilmu atau apa iki jenenge, menampung banyak sekali ilmu-ilmu baru yang ini dan menjadi imun vitamin yang sangat tinggi sekali gitu loh. Makanya ini menjadi penasaran kita Dan buat aku teman-teman ya. Iya, Apa Pak. Ya, senang karena ilmuku berguna. Benar. Ya. Terus apa ya, menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa kita itu seperti Berselancar, berrekreasi, mendapat satu sebuah harta karun gitu. Oke. Harta karun pengetahuan untuk bangsa saya. Ya, mulia sekali anak muda ini. Dan serunya itu kita itu bisa menciptakan kata baru. Betul. Ini ya, Untuk masuk ada ke- pertanyaan menarik ini, Pak. Masuk ke KBBI. Benar. Itu. Nah, misalnya dulu Contoh. aku pernah nerjemahkan. Ada sebuah kata bernama activity dan passivity. Passivity, Aku terjemahkan sebagai aktivitas dan pasivitas kan, logisnya. aktif dan pasif. Aktivitas dan pasivitas. Nah, di KBBI pasivitas itu tidak ada. Tapi aku ngotot, berarti aku menciptakan kata baru. Dan kalau kata itu sudah lazim dipakai, itu nanti masuk KBBI. Iya. Gitu. Enggak, menariknya itu begini, pertanyaanku ini, Rin. Menerjemahkan ini kan bukan persoalan bahasa saja ya, tapi persoalan budaya juga. Iya. Artinya bagaimana kita itu, katakanlah yang diterjemahkan oleh Bu Rina ini bahasa Perancis ke bahasa Indonesia misalnya. Maka ada banyak sekali perubahan budaya yang ditransformasikan ketika bacaan ini nanti akan dibaca oleh orang-orang Indonesia. Yang pernah saya baca, misalnya saya membaca Les Leges-nya lupa ya, yang diterjemahkan oleh Rendra menjadi Kereta Kencana. Itu karena di barat nggak ada kereta kencana. Yang adalah 2 kursi. Les Leges itu kalau diterjemahkan 2 kursi. Tapi kalau diterjemahkan di sini, itu persoalan orang menunggu kematian. Kematian itu yang paling dekat ya keranda. Keranda istilah yang paling ini kereta kencana itu. Ini menjadi satu yang unik dan menarik. Pengalaman begitu bagaimana? Artinya kan nggak harus selesai di bahasa saja kan? Apa yang Misalnya, menjadi menarik? Dalam Ketika bahasa Inggris itu ada apa? Peribahasa. Peribahasa ini tambah angel. Peribahasa ya. The grass is greener from the other side. Rumput itu terlihat lebih hijau dari Pada sisi lain. Nah, itulah diterjemahkan kan gitu. iya. Di bahasa Indonesia apa? Rumputnya Rumputnya tanggomu kuwi ketok lo hijau timbang rumputmu dewi. Iya. Jadi kalau Iya. ditanya apakah penerjemah itu harus pintar bahasa asing, itu enggak. Pertama Enggak. harus pintar bahasa Indonesia dulu. Penerjemah harus pintar bahasanya sendiri Bahasanya dulu. sendiri dulu. Benar. Harus mengerti kultur sendiri dulu. Kultur budayanya sendiri dulu. Iki menarik rek bagi Kalau teman-teman ya. sampean pergi ke Inggris, 5 tahun di Inggris kan pintar bahasa Inggris. Tapi apakah bisa menerjemahkan? Belum tentu. Belum tentu. Benar. Kalau sampean tidak kuat, bahasa Indonesia yang nggak kuat, kan ada orang Indonesia Iya, nggak kuat Indonesia banyak. dan tidak paham kultur sendiri itu juga. Tidak akan bisa jadi penerjemah. Ini menarik ya, ini ilmu baru ya buat teman-teman yang mungkin barangkali belum bisa sampai paham banget. Ya apa sih penerjemah itu? Tugasnya penerjemah itu ngapain? Bahwa menerjemahkan itu bukan persoalan dia piawai berbahasa asing ya.
lalu diterjemahkan. Lah, yang lebih sulit dan lebih penting seperti yang disampaikan Ibu Rina ini, bahwa justru ketika menerjemahkan ke dalam bahasanya sendiri, maka dia harus paham bahasa dan budayanya sendiri. Karena bagaimanapun juga bahasa itu akan mengalami banyak perubahan. Kalau sudah masuk ke dalam bahasa berbeda ya, pelesapan, pengurangan, penguaian dan sebagainya. Itu. Aku interket lahir. Oke, ini menarik penerjemah. Berarti yang diterjemahkan kalau hari ini dengan 10 tahun yang lalu, penerjemahan itu lebih banyak ordernya hari ini atau 10 tahun yang lalu? Hari ini. Dulu kan masih begini. Oh iya, benar. Berarti saya enggak, maksudnya ini loh, apa ya, bisnis. Kalau itu dulu kayaknya ya, ketika buku itu masih menjadi raja. Tapi harga nih, penerjemah naik? Enggak, soalnya aku dulu itu pernah lihat milisnya penerjemah. Mereka itu banyak yang bisa hidup dari situ. Dulu. Iya. Kalau sekarang nggak, kurang tahu ya. Enggak, berarti kan ya Pak, ada mengalami sebuah perubahan. Kudune kan kalau jumlah penerjemah banyak itu kan nggak bisa moro-moro mengurangi ini juga kan. Tapi kalau penerjemahan itu 10 tahun yang lalu dengan hari ini, kudune kan ya apa hitungannya Pak? Halaman apa? Perhalaman Indonesia. Perhalaman Indonesia. Kalau Roman A4 12. 12. Kalau dari luar, kalau misalnya pernah dapat order langsung dari luar misalnya? Enggak. Dari ini ya, penerbit. Dalam yang menerbitkan buku luar diterbitkan menjadi bahasa Indonesia. Itu ya Pak, takoke piye? Apa? Dulu berapa, sekarang berapa gitu, bisa nggak? Kalau Rit. kalau penerjemah baru itu tergantung penerbitnya juga. Tergantung penerbitnya. Tergantung. Tapi kan ada standar ini kan ya? Ya itu macam-macam tiap penerbit. Oh, standar tiap penerbit. Penerjemah itu berarti ada level-levelnya ya? Baru, terus apa itu sampai ada atas. Tapi yang nggak formal. Nggak formal. Nah, ini diatur nggak ya? Di anu? Kalau nggak salah ada. Artinya ngacu pada itu kan ini. Contoh ini, penerjemah tersumpah. Penerjemah Sumpah. Itu yang sing ya, Pak? Penerjemah yang dapat lisensi dari Kemenhub. Ada ini, Sing wis ada uji kompetensinya gitu, Bu? Kayaknya ada. Ada ya? sertifikasinya ono nggak? Sertifikasinya Ya ada. itu. Oh, Jadi dia yang nanti ada sudah stempel. bersertifikasi. Dia punya stempel. Tersumpah. Nah itu ada rate harganya. Oh iya. Penerjemah dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris itu yang paling mahal bahasa Inggris. Kalau yang ke bahasa-bahasa Jepang, Prancis itu yang Level penerjemahan buku yang paling susah buku apa? Sastra? siapa? Enggak, buku-buku yang kamu terjemahkan. Kalau pengalaman saya, buku-buku yang ditulis penulis Amerika perempuan itu yang paling susah. Kenapa yang begitu? Amerika perempuan lagi? Kan perempuan sini. Iya, dia gelambiar. Oh, gelambiar. Ini yang bikin rada bulat. Jadi satu paragraf itu dia bisa ngomongin A gitu, dia ngelambiar ke B. Tapi karakteristiknya penulis barat kayaknya begitu. Penulis barat perempuan. Kalau penulis barat laki-laki, strict. Oh iya, perempuan ya. Enggak usah lah. Seperti buku yang saya baca kemarin itu sudah terjemahan maksudnya. Artinya dia menjelaskan satu gitu ya. Contohnya bisa ke Iya kan? India, Amerika, sebagainya. Balik, balik. Mana yang tumpah? Iya. Gareng ngopel lu nang sirah. Berarti kalau satu buku, rata-rata satu buku misalnya kita ini dan ya halamannya kita rata-rata misalnya 100 atau 200 halaman. Selesai berapa ini? Sebulan selesai. Berarti 1 bulan bisa menyelesaikan 1 buku atau berapa, Bu? Ya tergantung kedisiplinan saya. Tergantung kedisiplinan. Tapi menurut disiplin kamu, kudune penerjemah iku saulan terjemahno Ditarget nggak sama penerbit itu waktu itu?
Harus selesai berapa bulan? Enggak. Karena dia sendiri dalam 1 bulan kan menerbitkan banyak buku. Oh iya, dia meluncurkan banyak buku, dilempar ke penerjemah, cret. Sing cepat sing ndi ya iku nanti. Banyak selesai bisa 3 tahun gitu kalau selesai. Yo gak mangan, Bro. Yo gak apa-apa, tapi ya babano arek gak butuh duit. Hampir sama kayak ini tuh, apa namanya, musisi atau apa, tergantung mood-nya gitu kan. Berarti kalau kita mau ini ya apa di apa gitu nih, disimpulno nah wis. Ketika seorang penerjemah itu apakah dia pasti menjadi seorang penulis atau bagaimana? Belum tentu. Belum tentunya di mana? Ya ada penerjemah itu yang literasinya nggak bagus. Misalnya dulu aku pernah baca buku gitu ya. Sebenarnya itu India, tapi dia terjemahkan Indian. Waduh, fatal yo. Karena dari bahasa Inggrisnya kan sama India dengan Indian Amerika. Lah ya, kan Sama. fatal. Nah, Bahaya. jadi dia menerjemahkan tradisi sapi Di Indian. Padahal di India. Wah, itu dosa besar penerjemah di situ kayaknya. Ya. Menjerumuskan banyak umat manusia dan itu banyak terjadi ketika buku terjemahan itu berada di tangan orang yang literasinya bagus. Artinya dia menemukan buku asli, dia sudah membaca buku aslinya, lalu membaca buku terjemahan. Iki kok terjemahan ini apa? Ketemuan maksudnya. Ini bahayanya adalah ketika yaitu tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Rina kita ini, bahwa keliru sak huruf dan sak hurufe beda negara isan. Beda budaya, beda negara, beda Semarang kalire. Di ini kan apa namanya, di industri kan ada QC kan, sebelum apa namanya produk itu terbit ke pasar itu ada uji kelayakan. Tergantung editor. Kalau penulis itu gimana? Kalau Ya, yang itu editornya, tadi yang- Indian sama Indian. Yang ini kan editornya itu. Heeh. Nah, Ya sebenarnya editornya juga. editornya. Berarti yang selaku QC editornya itu juga. Iya, Pak. Jadi setelah Mbak Ibu Rina ya Ibu Rina sebagai penulis dia dilempar ke editor lagi dong, diedit tuh. Oke. Jadi kalau berbicara hari ini, justru pandemi ini memberikan, saya kira, peluang yang menarik bagi teman-teman untuk banyak menulis ya, banyak berkarya di bidang penulisan. Tapi yo, kalau teman-teman nggak mengimbangi dengan literasi yang cukup, saya kira yo masih waktu nih banyak di rumah. Apa iki? Bahasanya rek nom-nom iki apa sing apa iki jenenge nganggur tok gak jelas sih. Enggak mager atau Malas itu kan gerak. nah, iya nggak ngapa-ngapain ya nggak jadi apa-apa walaupun banyak waktu ya. Tapi kalau penulis yang cukup kreatif, cukup punya banyak apa ya gagasan, ide, masih ambek masak barang ya iso ae nulis yo. Itu kan bedanya di situ. Maka kerja kreatif menulis ini bukan kerja yang asal kita pengen terus jadi juga, nggak bisa begitu. Sekarang di era Apa? YouTube itu juga ada peluang untuk jadi content writer. Ini content writer itu Konten Writer. yang Jadi bertugas saya menulis gimana? Dapat job juga. Itu apa Seorang tugas? YouTuber. Dia performer kan. Dia performer. Soal suka tampil. Tapi dia nggak bisa nulis. Ya, Jadi dia menyerahkan kepada content writer. Kita yang nulis. kita yang membuatkan. Kita penulis skenario-nya terus dia. Oke, ya. Nah, ini menarik. Kita ngobrol ini sekarang. Waktu ini sih pirang jam, Rek? Oke, tuh, seket. Kalau berbicara penulis, itu kan kita di awal sudah ngomong nggak seperti zaman dulu. Menulis itu kayak sakral dan apa ritualnya sangar banget lah. Tapi nulis sekarang itu kan bebas sekali. Nulis di Android, nulis dimanapun. Nah, kita berbicara job desk yang peluang menarik bagi penulis. Hari ini tuh
seperti yang disampaikan Bu Rina tadi ya. Jadi ada namanya content writers. Saya menemukan lagi itu ada ini ada storyteller produk. Jadi yang menarasikan produk ini, Pak. Iki sampean tak kei contoh. Iki nek tak kei narasi mbek gak mesti iki ono botol loro di sini le. Ngene. Iki tak contoh nang podcast anu. Air bening. Air bening ini diambil airnya dari air Zam-Zam. Langsung setelah dari Mekah mengambil air ini dan tidak ada efek samping apapun, justru kesehatan akan meningkat. Kalau air ini diambil dari air biasa, sumur. Kalian pilih yang mana? Masa milih kira? Pilih yang akeh. Nah, ini pentingnya narasi, literasi dan storytelling. Diceritakan bagaimana, dan ini kompetensinya enggak semua orang bisa begini. Kalau sudah terbiasa dengan dunia tulis menulis, dia akan. Dan ada juga penulis yang mungkin, atau Mbak Bu Rina punya ini lagi, peluang-peluang menarik bagi teman-teman penulis itu nongkrong di mana saja. Kalau yang saya tahu, ya maksudnya seperti di creator writing itu tadi. Ada juga ini di jurnalis sastrawi misalnya. Dari berita-berita yang menarik sekarang itu, beritanya itu dikemas dengan cara yang lebih elegan, lebih puitik, atau lebih menyentuh pada persoalan sing orang akhirnya adem tentrem gitu. Jadi ada bahasa-bahasa yang mungkin nggak se ekstrim bahasa nek aku maca koran sing kriminal dan sebagainya, itu kan senenganmu mesti koran itu kan ora koran apa. Minggu. Kan beda sekali dengan koran A, misalnya koran K, koran ini ya. Itu jurnalis yang punya kompetensi, nggak asal orang bisa jadi jurnalis, tapi sekarang kan teknologinya orang lihat YouTube ya. Iya. Nah itu sangat diperlukan seorang content writer. Betul. Nah, tapi masalahnya kan kalau kita lihat YouTube jangan lihat yang prank-prank aja. Enggak. Jangan lihat ya. Yang prank-prank itu. Konten gak jelas-jelas sih, sing follower akeh gitu. Nah, misalnya kayak saya lihatnya YouTube yang di luar negeri kan bagus itu, tentang sejarah, tentang kan sangat diperlukan content writer gitu. Seperti ini ya, National Geographic dan sebagainya, pengetahuan, ya kayak ensiklopedia dan kawan-kawan. Kalau Malang sendiri ada nggak kayak gitu? Sebenarnya yang aku kerja sama namanya Mbak Susan. Iya. YouTube-nya namanya Susan Araya. Susan? Araya. Araya. Itu orang Malang. Cuman domisilinya di luar negeri. Gitu. Yang dilakukan Mbak Susan? Dia memulai channel YouTube. Siap. Dia tampil dan dia membutuhkan, ya kalau tampil kan nggak cuma ngomong, gelambir nanti kan. Ya dibutuhkan skenario, skrip, konsep, atau bola itu pokoknya. Yang jelas itu adalah pekerjaan seorang penulis. Apapun yang dia tulis maksudnya. Bahwa penulis adalah konseptor, bahwa penulis adalah seorang yang memiliki dunia yang akan diciptakan dalam tulisannya. Oke, berarti hari ini kalau berbicara penulis di Malang wakai ya? Banyak. Orang yang bisa hidup dari karya tulis banyak apa? Sedikit, ada cukup atau? Ya tergantung gaya hidup lah. Tergantung gaya hidup. Kalau di teluk kacamata Ibu Rina, ya kalau saya ya cukup-cukup aja. Banyak apa enggak? Apanya? Ya yang merasa cukup. Tanyakan pada rumput yang bergoyang. Enggak, artinya ini bagi teman-teman bahwa pilihan ini memang menarik gitu loh. Menjadi seorang penulis ataupun terjemah dan sebagainya. Tapi ya itu tadi saya setuju bahwa yang dicari dalam hidup ini ya enggak persoalan ekonomi saja, tapi tadi bagaimana kita kebutuhan passion atau kita bisa hidup nyaman, dan itu jauh lebih penting. Dan ada sesuatu yang mau disampaikan, Bu Rina? Kayak kata mari ya tadi. Iya.
Oh, benar. Kedepannya seperti apa teman-teman MBBS atau teman-teman penulis atau penerjemah ataupun siapapun yang berada di jalur kreatif menulis ini Iya, seperti jadi apa? awal saya mendirikan MAWWS itu kan kenapa namanya itu Malang Women Writer Society, karena memang idealismeku itu ingin mengangkat Malang. Setuju? Kau setuju, Don? Setuju banget. Angkat Malang. Malang. Dan cita-cita besar saya sebelum pandemi itu mau bikin festival internasional, Festival nasional. festival sastra internasional di Malang. Itu cita-cita besar saya. Ya, nanti dibantu Pak Donis. Jangan khawatir. Cita-cita besar kami karena festival sastra dan festival apapun di dunia itu basisnya kan selalu kota ya. Misalnya Berlinale, Berlin, Tokyo festival, New York festival, basisnya itu kota. Nah, cita-cita saya waktu itu sama teman-teman ya, kita harus bikin sebuah festival sastra basisnya Malang. Luar biasa ya. Oke. Cuman memang terhalang pandemi kan. Iya. Ya, semoga pandemi ini segera berlalu. Iya, itulah mohon Iya. bantuannya dari semua. Harus nanti kita sama MBBS dengan teman-teman industri kreatif. Ya, Kopindak. Wah. Dinas Koperasi Perindustrian. Iya, akan selalu mendukung teman-teman yang berjalan di industri kreatif, apapun kreatifnya. Seperti menulis ini adalah jalan kreatif. Oke, Ibu Rina yang baik hati dan budiman tidak sombong, terima kasih sudah hadir di podcast yang luar biasa ini, Malang Good Terima Work. kasih udah mengundang saya. Ya, silakan nanti bergabung dengan teman-teman jejaring industri kreatif supaya bisa berkolaborasi. Apapun butuh bantuan apapun sebenarnya lebih enak berkolaborasi kita itu. Dipikir dulu. Iya. Oke, nanti dikomunikasikan aja sama Pak Donis kalau gitu sama teman-teman MCR. Teman-teman, terima kasih. Semoga teman-teman yang sudah nonton ini bisa mengambil ini ya, pelajaran menarik bahwa dunia menulis itu bisa kekal dan terkenang sampai kapanpun, walaupun si penulisnya sudah meninggalkan kita, tapi tulisannya tidak. Tetap jaga kesehatan, ojo lali imbune di kuatno. Semoga pandemi segera berakhir, kita kembali menjadi kehidupan yang seperti sedia kala. Tetap semangat, saya mohon maaf, dan narasumber kita serta Pak Donis yang luar biasa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.